akan dimulai kalau presentasinya udah selesai gitu ya Mbak Vicky ya? Ya, betul. Nanti kalau yang mau bertanya boleh raise hand, boleh tulis di kolom chat, nanti saya akan bantu. Gitu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Cecil. Selamat malam. Saya mau nanya dulu, ini di depan layarnya apa ya tulisannya ya? Oh, ini udah ini sih halaman depannya Digital Talk 9 webinar. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mbak Cecil. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah pada datang semua di acara webinarnya Digital Talk Line malam ini. Malam ini kita akan ngomongin tentang Search Engine Optimization khusus untuk blogger. Perkenalkan, nama saya Vicky Laurentina. Saya ini food blogger. Sekarang saya ngeblog di vickifahmi.com. Kalau mau berjejaring sama saya, dipersilahkan di Instagram maupun di Twitter maupun di LinkedIn dengan nama username Vicky Laurentina. Saya kalau nulis itu ya sehari-hari itu ya untuk membuat suatu artikel butuh minimal 30 menit. Beberapa blogger lain yang lebih perfeksionis mungkin butuh waktu lebih banyak, sekitar 60 menit atau bahkan mungkin sekitar 1 hari, ada yang beberapa butuh waktu sampai 3 hari. Tetapi yang mengenaskan tulisan kami itu udah dibikin sedemikian rupa, ternyata yang dibaca cuma 3 menit, kemudian dilupakan orang. Udah gitu yang baca cuma dikit. Itu adalah keresahan yang melanda saya semenjak saya ngeblog 17 tahun yang lalu. Terus saya selalu mikir, gimana caranya supaya tulisan saya itu nggak beredar, begitu publish, itu nggak beredar hanya dalam tempo 3 hari, 4 hari, habis itu dilupakan orang. Saya kepingin yang baca tulisan saya itu hari ini dibaca, besoknya dibaca, bulan depan masih ada yang baca, tahun depannya lagi ada yang masih membaca. Kalau bisa seumur hidup itu tulisan saya yang dibikin selama 30 menit itu dibaca seumur hidup. Jadi tidak berakhir. Dan kalau bisa yang baca banyak, dan sebisa mungkin yang membaca tulisan saya itu mengapresiasi, entah itu nge-like, entah itu komen, atau bahkan menyebarkannya pada orang lain. Sehingga lifespan masa hidup dari tulisan saya itu lebih gede. Ternyata kuncinya ada di sini, di Search Engine Optimization. Search Engine Optimization itu ya teman-teman, itu ya ternyata bukan karena mesinnya, bukan karena software, tapi dari otak kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kita incar untuk membaca tulisan kita. Itulah sebetulnya inti dari Search Engine Optimization itu. Malam ini kita akan bicara mengenai 4 hal seperti ini ya, strategi SEO dan tujuan ngeblognya, kemudian yang kedua cara kerja search engine-nya, yang ketiga page experience-nya gimana, terus yang keempat baru topik SEO of page. Saya suka ditanya ya dalam waktu tempo 17 tahun ini, kira-kira ngeblog itu susah apa enggak? Sebetulnya buat banyak orang yang udah jadi blogger, sebetulnya ngeblog itu gampang banget, tinggal nulis, terbitin, tunggu reaksi orang-orang. Tapi banyak juga orang-orang yang udah ngeblog semenjak blognya pertama kali publish, kemudian mereka berhenti dalam tempo 1 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian mereka berhenti ngeblog, berhenti nulis. Kenapa? Karena memang tujuan ngeblog mereka nggak jelas. Jadi mereka nggak ngerti tujuannya itu mau ngapain sih ngeblog itu gitu. Kan mending bikin video ya sekarang ya. Jadi akibatnya mereka tuh jadi susah gitu kalau mau konsisten. Nah, kita kalau mau ngeblog itu ya, itu harus dipikirin dulu nih tujuannya apa. Lalu habis itu baru kita pikirin effortnya gimana caranya supaya tujuan tersebut tercapai. Contohnya kayak gini loh. Oh ya, sebentar. Kalau mau dapat tujuan, ya itu kita harus tentuin tujuannya apa, kemudian indikatornya apa. Indikator apa yang membuat tujuan kita itu akan tercapai. Repotnya blogger-blogger itu umumnya sekarang mereka cuma berhenti ketika dapat indikatornya doang. Tapi tujuan aslinya nggak dapat. Tujuan asli itu kayak gimana sih? Contohnya kayak gini loh. Saya jujur aja tujuan saya ngeblog itu sebetulnya cuma mau sosialisasi. Karena saya orangnya nggak terlalu pintar yang ngobrol selama orang sehari-hari, tapi saya lebih suka ngobrolnya dalam bentuk tulisan, berdiskusi dalam bentuk tulisan. Itu sebetulnya. Dan untuk mencapai tujuan dari sosialisasi ini, saya menetapin indikatornya adalah tiap kali saya nulis, saya dapat komentar. Itu baru tujuan saya tuh. Kalau misalnya setiap kali saya ngeblog, saya selalu dapat komentar, berarti saya sudah mendapatkan tujuan sosialisasi yang saya dapatkan. Sesederhana itu sebetulnya tujuan saya ngeblog. Ada beberapa orang lain yang tujuan ngeblognya beda. Misalnya kayak gini nih, blogernya pengen tujuan dia ngeblog ujung-ujungnya supaya dapat penghasilan dari AdSense. Jadi biar dia tuh nggak usah kerja jadi pegawai gitu. Jadi dia bisa dapat penghasilan pasif sendiri dari AdSense-nya. Ada juga yang kepingin tujuan ngeblognya itu supaya dapat
partnership kemitraan dengan brand gitu. Jadi seolah-olah jadi artis gitu ngepromoin brand. Nggak masalah. Tapi harus disertain dulu tujuannya apa, ini tujuannya, kemudian indikatornya apa. Dimana kalau misalnya orang tuh ya kepengen tujuannya dapat penghasilan dari AdSense, maka dia tetapin bahwa indikatornya itu adalah ini, dapat view yang banyak, dapat view yang banyak. Kalau dari partnership juga gitu, dapat view yang banyak, dapat view yang banyak. Sayangnya teman-teman ya, itu kebanyakan ngeblok itu pada akhirnya begitu mereka dapat view yang sekian pada satu konten aja mereka langsung puas. Dapat view yang banyak di satu konten aja mereka langsung senang. Tapi belum tentu penghasilannya dapat gitu. Karena nggak semua konten itu dapat view yang banyak, konten yang mereka dapatkan. Demikian juga kalau misalnya mereka nge-partnership ya. Konten yang ini view-nya banyak, oh oke gitu. Sehingga dia tuh merasa udah puas sampai segitu. Tapi belum tentu besok-besoknya itu kalau ngonten dapat view yang gede lagi. Sehingga brand itu juga jadi susah gitu untuk percaya sama bloggernya, bener apa enggak sih sini blogger ini bisa dapat bikin view yang banyak setiap kali gue partneran sama dia gitu. Kalau dia nggak bisa konsisten dapat view yang banyak kayak gini, susah juga brand tuh mau percaya sama blogger untuk mempromosikan brand mereka pada websitenya blogger itu. Sayangnya untuk mendapatkan ini semua, tujuan ini semua, entah sosialisasi, penghasilan yang pasif, itu butuh waktu bertahun-tahun. Lama bertahun-tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, gitu. Nggak sabar. Jadi kita mikir, gimana sih caranya supaya cepat? Ternyata tujuan blog kita itu bisa tercapai lebih cepat kalau kita memperoleh penonton secara konsisten dari search engine. Artinya blog kita harus dioptimasi supaya dapat users yang loyal dari search engine. Istilahnya dibikin SEO friendly. Nah, gimana sih caranya supaya SEO kita itu berhasil? Kita mesti ngerti dulu ya filosofi dari strateginya SEO ini. Search engine itu punya tujuan, dia maunya jadi pusat informasi buat pengunjung dia. Kalau dia gagal jadi pusat informasi, berarti dia gagal sebagai search engine. Kalau kita sebagai blogger, kita kepengen blog kita dipromosikan di search engine, ya berarti blog kita harus punya informasi, informasinya yang dibutuhkan oleh users dari search engine itu. Bukan informasi yang hanya dibutuhkan oleh kita. Gimana sih langkah-langkahnya? Pertama, kita harus tahu dulu tujuan kita ngeblog apa. Yang kedua, kita identifikasi users yang mana yang mau ditargetkan, users dari search engine ini. Kemudian yang ketiga, tentukan dari users ini nih yang udah diidentifikasi, kontennya mereka butuh apa. Gak semua konten itu dibutuhkan oleh users, gak semua users butuh konten kita. Lalu baru kita terbitin kontennya. Nah, kalau udah diterbitin gimana? Kita harus tahu users di search engine itu berinteraksi apa enggak sih sama konten kita. Itu konten kita yang udah berada di search engine itu diklik apa enggak. Dan yang kelima adalah begitu situ users itu udah datang dari search engine ke blog kita harus tahu ya mereka tuh engagement-nya ada apa enggak, berinteraksi apa enggak sama blog kita itu. Nanti kalau sudah baru kita identifikasi kira-kira tujuan ngeblognya udah tercapai apa belum. Contohnya kayak gini ya. Nih, contoh strategi SEO. Kita tentuin dulu tujuan kita ngeblog. Misalnya gini, tujuan kita ngeblog adalah kita kepengen dapat kerjasama sama brand. Brandnya adalah perusahaan yang konsumennya anak-anak. Terus kita tentuin untuk dapat partnership ini, kita bikin KPI-nya dulu. KPI-nya adalah brand mention, search volume, jumlah klik pada query. Terus kita identifikasi. Supaya kita bisa dapat partnership yang perusahaan kayak gini, berarti kita tentuin calon pembaca kita adalah yang konsumennya dari konsumen perusahaan ini gitu. Misalnya konsumennya adalah perempuan umur 25-35 tahun, ya berarti ibu-ibu lah kira-kira. Tinggalnya misalnya di Bekasi, minatnya pada topik mengurus keluarga, khususnya anak-anak, dan punya kesulitan menghadapi anak balita yang rewel. Sedetil itu kita harus mengidentifikasi users-users yang mau kita targetin. Nanti kalau sudah dapat detailnya dari calon penonton yang kita incar ini, baru kita bikin konten yang dibutuhin users apa aja. Nih contoh-contoh konten yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu muda di Bekasi. Mungkin kalau kontennya itu kita nyasarnya users ibu-ibu muda yang tinggalnya di Padang, mungkin beda lagi. Jadi ya harus harus spesifik. Terus kemudian kita evaluasi interaksi users terhadap konten kita di search engine. Kita harus tahu nih metriknya apa. Contoh ini nggak harus baku ya. Boleh metriknya kalau saya ngambil contohnya metriknya harus yang diraih adalah ada impressionnya, ada kliknya. Nanti jumlah impressionnya dapat segini angkanya, kliknya dapat segini angkanya. Gitu. Jadi harus ada datanya gitu interaksi usersnya konten kita itu. Kemudian kita lihat usersnya kalau udah masuk blog kita itu terjadi event apa gitu.
Misalnya kita tentuin, oh ternyata setelah users masuk ke blog kita, ternyata ada page view-nya, ada scroll-nya, dapat page view-nya segini dari organic search loh ya, bukan direct traffic, dapat scroll-nya segini. Nah, ternyata kita analisis, ternyata oh ada engagement sama konten kita gitu dari para penonton yang datang dari search engine ini. Baru setelah itu kita lihat identifikasi tujuan kita tercapai apa enggak. Contoh menentukan bahwa kita tujuannya tercapai. Pertama, nama blog kita sudah disebut-sebut sebagai website yang membahas tentang parenting. Kemudian ternyata nama blog kita berubah menjadi query yang dicari orang. Jadi ada yang ngetik nama kita tuh, ngetik nama Vicky Laurentina gitu. Kalau ada yang ngetik itu berarti brand mention kita udah tercapai dan dihitung nanti berapa orang yang mengetik nama kita itu. Nah, kalau berapa orang yang mengetik kita itu namanya search volume. Terus kemudian kalau udah ada yang ngetik nama kita, udah dapat search volume, itu ada klik apa enggak? Ada klik apa enggak dari query di search engine itu menuju blog kita, ya. Nah, kemudian kalau udah tercapai berarti ini kita udah cukup populer, baru kita menentukan kesimpulan bahwa ternyata tujuan ngeblok kita untuk potensial mendapatkan partnership sudah tercapai. Tinggal nunggu aja brandnya yang ngajak. Gitu. Contoh lain, kalau misalnya tujuan kita ngeblok adalah kepingin dapat penghasilan dari affiliate. Sekarang kan banyak ya marketplace ya yang bikin affiliate untuk blogger ya. Kita tentuin KPI yang mau kita dapat apa. KPI-nya bukan view, KPI-nya adalah konversi sama klik pada link affiliate kita. Terus kita tentuin users yang mau ditargetin, ya sama lah kayak tadi. Cuman bedanya beda tujuan doang, pengen dapat penghasilan dari affiliate aja gitu. Dan kontennya juga sama. Gitu. Tapi tentu evaluasi interaksinya juga beda. Misalnya kita maunya impression, klik. Untuk salah satu konten ternyata dapat angkanya segini, kliknya dapatnya segini. Berarti ada interaksi dong. Kemudian setelah masuk ke blog kita, ternyata ada klik pada link affiliate yang cuma 1 kali, tapi ada klik. Gede apa enggak itu? Mungkin kecil, tapi lihat. Ternyata setelah diklik ada konversinya loh di platform affiliate. Jadi ada pembaca yang masuk dari search engine ke blog kita, terus beli barang yang kita sebut-sebut di marketplace tersebut. Berarti ada uangnya, dan ternyata uangnya bisa dicairin. Artinya apa? Tujuan ngeblok kita untuk mendapat penghasilan dari affiliate sudah tercapai. Nah, sekarang gimana caranya sih supaya search engine itu mau memuat konten kita di search engine itu untuk meraih untuk memancing para pengunjung supaya mau masuk ke blog kita. Kita mesti tahu dulu perilaku search engine ini ya. Ada crawling, indexing, menyajikan search result. Ya, ini kurang lebih definisinya kayak gini. Tapi penjelasannya kayak gini. Kita harus cari tahu dulu siapa yang di crawling duluan. Crawling itu artinya ya kurang lebih artinya search engine mengirim bot-botnya untuk mencari konten di internet. Nah, di dunia ini jumlah konten itu miliaran. Kita hanya sebutir debu di antara miliaran konten itu. Siapa yang di crawling duluan? Apakah konten kita atau konten orang lain? Nah, search engine itu bikin skala prioritas. Yang dicari duluan, yang ditemukan duluan oleh search engine adalah halaman yang menjadi bagian dari suatu kategori page. Kedua, halaman yang terdaftar dalam suatu sitemap. Dan yang ketiga adalah halaman yang sudah dapat link dari halaman lain yang sudah diindeks duluan. Jadi kalau gitu implikasinya apa? Kita sebagai blogger, kalau mau halaman kita cepat di-crawling, cepat ditemukan oleh search engine, pada waktu baru bikin blog, bikin dulu ininya nih, hierarkinya. Hierarki itu isinya ya, intinya simple aja. Home, kategorinya apa, terus artikelnya dari masing-masing kategori apa, dan halaman autornya. Ini yang penting. Habis itu, kalau udah bikin kategorinya, bikin rencana setiap kategori itu isi artikelnya apa. Kemudian yang ketiga adalah bikin sitemap-nya. Nanti kalau unsur-unsur ini udah bikin, baru kontennya mulai ditulis. Jangan kontennya baru ditulis dulu, kemudian kontennya ditulis dulu, baru kita nanti masukin ke kategori. Enggak, jangan gitu. Itu kalau mau blognya itu cepat di-crawling, itu jangan kayak gitu. Harus kayak gini. Nah, kita bahas dulu tentang contohnya hierarki. Hierarki itu strukturnya kayak gini ya. Pondasinya kayak bikin pondasi rumah. Rumah itu ya depannya ada teras gitu, kemudian ada kamar tidur, ada dapur. Nah, contohnya kayak gini ya. Home itu dibagi kategorinya sekian macam. 1, 2, 3. Jangan banyak-banyak kategori. Kategori-kategori ini harus sebaiknya saling berhubungan kalau blognya mau cepat di-crawling. Tiap kategori ditetapkan artikelnya ini. Kategorinya yang ini, artikelnya ini. Kemudian jangan lupa ditaruh
halaman autornya. Ini contohnya ya, implikasinya. Saya punya blog, misalnya saya punya blog mengincar user dari usia ibu-ibu muda yang tinggal di Bekasi yang mengurusi anak-anak. Berarti kategori yang dibutuhkan apa? Kategori parenting, kategori kegiatan anak, kategori pasutri. Contoh artikelnya nanti yang dibutuhkan ini. Ini, kemudian kategori untuk kegiatan anak, contoh artikelnya kayak gini. Nanti kategori pasutri, contoh artikelnya kayak gini. Kemudian halaman pengarangnya gimana? Nah, lalu setelah itu baru kita rencanain artikelnya masing-masing. Rencana artikelnya kayak gimana? Rencana artikel itu harus meliputi 5 titik ini. Title-nya apa, meta description-nya apa, URL-nya apa, headings-nya gimana, terus ada call to action-nya. 5 titik ini yang akan mengatur, menentukan apakah search engine akan cepat memproses indexing kita apa enggak. Tetapi kalau salah satu dari unsur ini kurang, mungkin indexing-nya akan lebih lamban. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Misalnya gini nih, saya mau bikin artikel judulnya cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Ini kalau bisa title itu sebisa mungkin mengandung keyword yang kita incar. Ya, kemudian kita bikin meta description-nya mengandung keyword yang kita incar juga. Kalau bisa keywordnya jangan cuma 1 tapi 2. Dan keywordnya itu harus diatur sedemikian rupa supaya bisa dibaca dengan enak seperti membaca sebuah paragraf yang normal. Jadi bukan cuma numpuk-numpuk keyword incaran doang. Lalu URL-nya sama kita udah nentuin. Ini HTTPS-nya gimana, domainnya gimana, kemudian slug-nya mengandung keyword dari yang kita incar. Kemudian kita tentuin headings-nya apa aja, dan masing-masing headings itu sebisa mungkin ya mengandung keyword-keyword yang kira-kira paralel dicari juga oleh para users yang mengetik query ini. Nah, kemudian call to action-nya juga harus kita tentuin. Call to action-nya sebisa mungkin adalah solusi yang kita harapkan dilakukan oleh users yang mencari informasi atas query ini. Jadi antara call to action sama title harus nyambung. Oke, terus kemudian kita juga butuh untuk bikin sitemap dulu ya. Blogger-blogger tuh nggak usah bikin sitemap karena jumlah websitenya di seluruh dunia ini masih sedikit. Tapi sekarang kan jumlah website udah banyak dan mereka itu mengincar keyword yang sama. Supaya keyword kita itu lebih, supaya konten kita itu lebih gampang untuk bersaing, sebaiknya sekarang pakai sitemap. Ini caranya bikin sitemap. Ya, next. Terus sekarang kita masuk ke indexing ya. Indexing itu fungsinya apa sih? Dia itu search engine-nya itu menganalisis halaman kita, terus dia memahami, kemudian dia indeks. Gimana sih caranya supaya search engine itu paham apa yang kita tulis? Karena umumnya dia akan sulit membaca konten kita kalau konten kita kepanjangan. Dia tuh cari-cari titik-titik potensial gitu loh untuk bisa langsung memahami. Titik-titik potensial itu ada antara lain di author. Kemudian yang kedua di keyword. Yang ketiga di section, yang keempat adalah di image, dan yang kelima link yang kita masukkan ke dalam halaman. Sebentar ya. Contohnya kayak gini ya di halaman pentingnya autornya. Saya punya artikel nih, judulnya cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Ini isi artikelnya. Perhatikan bahwa di sini ada tulisan autor dari artikel ini. Autornya adalah seorang psikolog, kemudian dia adalah seorang psikolog anak, lalu dia kerja di bidang psikologi. Artinya apa? Artikel ini ditulis oleh orang yang expert. Kalau artikel ini ditulis oleh orang yang expert, maka search engine itu lebih gampang untuk mengindeks ini duluan. Karena artikel ini punya value EAT, expertise, authoritativeness, trustworthiness. Ditulis oleh orang yang kompeten. Karena search engine itu ingin menjadi sumber informasi yang terpercaya oleh usersnya. Next, kalau bisa ya, artikel kita itu mengandung keyword-keyword yang memang dicari oleh users yang kita target. Nah, keywordnya juga jangan sembarangan. Keywords itu ya berupa query, dan setiap query itu sebetulnya punya keywords yang tipikal. Misalnya, orang yang mengetik cara mengalihkan perhatian anak dari gadget, orang yang sama ini juga umumnya mencari informasi ini nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bisa, 8 kata ini dimasukin juga ke dalam konten kita yang tentang cara mengalihkan perhatian anak dari gadget ini. Dengan begitu, search engine itu lebih gampang memahami isi konten kita, bahwa kita itu memang serius gitu loh untuk memberikan informasi tentang cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Nah,
cara keywordnya itu nyari-nyari keywordnya. Biasanya saya lebih suka pakai alat penelusuran terkait ini. Murah, gampang, cepat. Selain itu teman-teman juga bisa pakai alat keyword research. Tapi kalau saya alat favorit saya sih simple aja, pakai Google Search Console. Yang jelas makin banyak keywords yang tipikal dalam satu konten aja, maka konten itu lebih gampang untuk diindeks. Next, section. Kita mesti ngerti ya, kan yang namanya artikel itu kan pasti ada beberapa headings. Kalau bisa ya, headingsnya itu adalah headings yang memang dibutuhkan oleh users. Kita ambil contoh nih ya, kita punya 2 macam artikel nih. Sekilas judulnya sama, kayaknya isinya juga sama, tapi sebetulnya beda. Yang ini ngomongin efek gadget, mainan, terapi. Yang ini ngomongin pengalaman anak, efek sama mainan. Mana yang lebih gampang diindeks? Ini yang lebih gampang diindeks, karena umumnya users butuh ketiga hal ini semua. Tapi yang ini mungkin lebih lamban diindeks. Kenapa? Karena users itu umumnya tidak butuh cerita tentang pengalaman anak orang lain. Dia cuma butuh, begitu dia nulis cara mengalihkan, artinya dia tuh pengen kasih tahu langsung, cara mengalihkan itu ini. Dan kalau bisa solusi-solusi itu udah langsung muncul di heading pertama. Ya, separah-parahnya paragraf pertama harus sudah ada lah. Next. Kemudian tentang masalah image. Kita kalau bisa kan tiap artikel itu ada fotonya ya, ada gambarnya. Nah, gambarnya itu sebisa mungkin nama filenya itu juga sejajar, align dengan keyword yang kita tembak. Ini udah benar nih kan. Tadi kan kontennya cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Terus kemudian kita kasih image-nya berupa image anak kecanduan gadget. Tapi kenapa sih image yang ini lebih lamban diindeks daripada ini? Penyebabnya ini nih. Image yang ini ada stripnya. Jadi search engine membacanya anak kecanduan gadget. Oh, ini adalah gambar yang sesuai untuk user saya. Tapi kalau ini search engine yang bacanya apa? Karena nggak ada stripnya, dia baca anak persen kecanduan persen gadget. Kalau ada persen-persennya, robotnya si search engine itu susah gitu loh untuk memahami. Makanya agak lebih lama indeks. Padahal cuma perbedaan di sini doang ya. Tanda strip ini doang. Next. Penyakitnya para blogger itu umumnya ya lupa ngasih alternatif teks untuk gambarnya. Padahal penting banget. Kenapa? Ambil contoh nih ya. Ini ada gambar 1 sama gambar 2. Gambar yang ini lebih lamban di indeks. Kenapa? Karena nama filenya sama dengan alternatif image-nya. Tapi yang ini lebih gampang diindeks. Kenapa? Karena dia ngejar 2 macam keyword. Keyword yang pertama anak kecanduan gadget, keyword yang kedua anak keseringan main gadget. Berarti peluang gambar ini lebih cepat untuk diindeks, peluang dia untuk menjangkau users lebih gede daripada gambar yang ini. Karena dia menjangkau 2 keyword yang berbeda. Kemudian, apakah suatu artikel itu harus dikasih link? Kalau saya bilang sebisa mungkin dikasih link. Meskipun minimal linknya itu adalah berupa link pencet tombol komen. Kalau bisa kasih. Tapi syaratnya link hanya diberikan kalau memang usersnya itu butuh sama link itu. Contohnya ya, orang yang mencari info tentang cara mengalihkan perhatian anak dari gadget, ini juga ujung-ujungnya dia juga kepingin dikasih tahu tentang info di mana sih mainan untuk anak 2 tahun buat menggantikan HP, terus gimana sih efeknya kecanduan gadget pada anak. Jadi kalau bisa contoh link yang dikaitkan di dalam body artikel itu masih sejajar dengan keyword utama yang ditembak. Tapi kalau linknya itu tidak nyambung sama keyword utamanya, maka kemungkinan search engine untuk mengindeksnya ya bukan kurang sih, cuman nggak dianggap aja gitu loh linknya. Kemudian syaratnya dari link adalah anchor text-nya harus deskriptif. Contohnya ini ya. Kita udah bikin nih ya paragraf ini, kemudian kita kasih link di sini. Linknya harus jelas, linknya di sini tulisannya mainan edukasi. Bedakan sama yang di sini. Ini mungkin lebih lamban untuk dipahami search engine. Kenapa? Karena anchor text-nya di sini. Di sini itu apa gitu. Robotnya nggak ngerti. Robotnya itu lebih ngerti kalau anchor text-nya ini. Langsung deskriptif dengan link yang dituju. Next. Buat para blogger, jangan khawatir kalau ada yang naruh link di dalam kolom komentar. Link dalam kolom komentar itu tidak nyepam. Asalkan template-nya itu ya menyetel supaya link di kolom komen itu di tag no follow. Biasanya kalau template-template zaman sekarang udah pasang itu tag no follow di link kolom komentarnya. Kemudian yang kedua,
link di dalam kolom komentar itu jangan dihapus. Karena sebetulnya kadang-kadang link itu malah memberikan added value buat halaman kita di search engine. Asal isi link yang di-embed itu memang relevan dengan isi halaman kita. Tapi kalau link dari komentatornya tidak nyambung, ya jangan di-approve. Dan indexing itu kadang-kadang bisa dibikin susah oleh ulah kita sendiri. Contohnya kayak gini ya. Penonton pergi ke search engine, dia ngetik cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Ternyata dia mendapatkan rekomendasi berupa link-link ini nih. Ini kebetulan konten kita yang paling atas. Terus sama penontonnya diklik. Nah, berarti kan kita berhasil kan di search engine. Ternyata penontonnya begitu masuk ke halaman kita malah ketemu iklan. Iklannya gede banget, bahkan menutupi seluruh layar handphone. Baru setelah penonton ini ngeklik tanda X, tanda close di handphone kita, baru dia bisa masuk ke sini. Iya kalau penontonnya ngerti. Nah kalau penontonnya gaptek gimana? Dia nggak tahu ada tombol X yang harus dipencet. Tentu dia akan kabur dari blog kita. Penonton aja kabur, user search engine-nya juga ikutan kabur. Sehingga yang tadinya konten kita bagus untuk diindeks malah jadi batal diindeks. Sayang. Makanya kalau blogger pasang iklan AdSense, belajar dulu gimana cara pasang iklan yang benar, cara pasang iklan yang tetap membuat penontonnya nyaman. Yang berikutnya sekarang kita akan bahas tentang page experience. Page experience itu jadi intinya adalah hal-hal yang kira-kira membuat penonton itu lebih betah sama blog kita atau membuat penonton malah kabur dari blog kita. Repotnya page experience ini apa? Kalau page experience-nya jelek, kemarin-kemarin yang kontennya kita kemarin itu bisa dapat ranking 1, ranking 2, pokoknya dapat page 1 lah. Bisa diturunin rankingnya gitu loh. Jadi lebih rendah daripada page 1. Misalnya malah jadi page 2. Kan sayang ya. Makanya kita harus ngerti nih, kenapa page experience itu penting. Page experience itu kalau menurut developers.google.com itu unsurnya antara ini, core web vital, kemudian mobile friendly, HTTPS, dan apakah kontennya itu gampang diakses oleh users apa enggak. Penjelasannya kayak gini ya. Core web vital itu blogger itu umumnya punya masalah di core web vital blognya paling banyak itu karena bagian teratas dari halamannya itu isinya gambar yang sangat besar. Bukan gede lebarnya terlalu panjang, enggak, tapi karena ukuran gambarnya gede. Kalau standarnya saya ya, ukuran gambar itu paling besar yang ditaruh di atas, paling gede kalau bisa hanya 50 kilobyte. Jangan lebih, ya paling parah 150, jangan lebih. Gambar-gambar yang gede-gede ditaruh di bawah-bawah aja. Kemudian bisa juga halamannya berat. Kenapa? Karena script JavaScript, script JS-nya itu biasanya penyebabnya dari plugin. Kalau yang bukan pakai platform WordPress, misalnya pakai platform Blogspot gitu ya, yang bisa bikin loading halamannya berat itu karena template-nya. Template-nya itu mengandung script-script JS yang kira-kira bikin jadi berat. Ini yang bagian repot kalau orang beli template ya, mereka nggak tahu tuh template-nya itu berat apa enggak. Yang ketiga adalah faktor video yang diputar otomatis ya. Kalau videonya itu bukan, sebenarnya bloggernya itu nggak masang video gitu loh di blognya itu. Yang masang itu iklan AdSense. Iklannya pakai video dan videonya diputar otomatis. Itu yang bikin core web vitalnya jadi gagal. Kalau core web vitalnya berhasil itu kayak gimana? Contohnya kayak gini nih. Nih, ini kebetulan salah satu halaman blog post saya dapat nilai page speed insight-nya segini. Sempurna di performa, accessibility, best practice, dan SEO. Harap diingat bahwa tidak semua halaman dalam suatu blog itu core web vitalnya sama. Ada halaman yang nilai core web vitalnya kecil, ada yang nilainya gede. Tugas kita adalah mengetahui mana halaman kita yang nilai core web vitalnya kecil dan memperbaikinya. Nah, masalah berikutnya adalah HTTPS. Ini sebetulnya simple ya, bisa dibereskan dengan satu masalah. Yang penting punya sertifikat SSL. Cuman yang jadi problem gini, sertifikat SSL yang dibeli sama blogger, yang disewa sama blogger itu rata-rata gratisan. Akibatnya kalau gratisan apa? Itu kan harus diupdate secara berkala. Ketika bloggernya itu lupa untuk mengupdate-nya, yang tadinya HTTPS balik lagi jadi HTTP. Yang fatal apa? Yang halaman yang HTTPS itu udah kadung diindeks di search engine. Begitu sama penonton diklik-klik gitu. Nggak bisa dibuka karena SSL-nya habis.
sehingga ya dia tidak redirect langsung ke HTTP. Itu menyebabkan page experience-nya jadi jelek. Jadi kalau bisa ya, sedapat mungkin tiap blogger itu meriksa, oh aku sertifikat SSL-nya habisnya kapan. Konsul sama penyelia hostingnya. Nah, berikutnya adalah apa yang membuat para user itu bertahan di blog kita. Kita harus tahu ya, cara ngukurnya gimana. Kalau saya ngukurnya itu bukan dari page view, bukan dari jumlah user. Enggak, saya enggak pakai metrik itu. Saya pakainya metrik ini nih. Average engagement time. Berapa lama user itu nongkrong di blog kita. Berapa lama user itu nongkrong di halaman kita. Ini contoh user, ini ada contoh yang bagus ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini bagus nih, 14 menit. 16 menit dia nongkrong di blog post kita. Berarti lama. Yang ini dia nongkrong kurang lebih sekitar 11 menit atau 12 menit. Bagus. Tapi yang ini jelek nih. Ini mungkin cuma 1 menit dia nongkrong di blog kita. Berarti blog kita ngebosenin buat dia. Itu berarti user experience jelek. Kenapa ya user experience jelek? Nah, itu kita harus cari tahu. Yang berikutnya juga scroll. Scroll itu artinya jumlah pembaca yang baca konten kita sampai habis. Kalau ada jumlahnya kayak gini, berarti user experience kita bagus. Tapi kalau jumlahnya 0 kayak gini, berarti nggak ada yang baca konten kita sampai habis. Gitu ya. Next. Kita juga harus periksa blog kita itu apakah dibacanya cuma di 1 halaman doang, atau setelah baca 1 halaman mereka pindah ke halaman lain. Ini contohnya kayak gini ya. Penonton datang dari halaman homepage, kemudian mereka pindah ke halaman author, lalu kemudian balik lagi ke halaman homepage lagi. Atau dari halaman author pindah ke halaman artikel, dari halaman artikel pindah ke halaman author. Atau dari halaman kategori pindah ke halaman artikel, kemudian pilih ke halaman homepage. Intinya mereka tidak pergi meninggalkan blog kita. Nah, itu baru artinya user experience yang bagus. Tapi kalau kosong gini, tidak terjadi perpindahan kemana-mana, berarti user experience yang ini jelek. Next. Ini contoh path yang berhasil ya dalam SEO ya. Yang pertama-tama nih, penonton ketemu sama link blog kita di search engine. Ini artinya terjadi impression, dan ini bisa diukur oleh Google Search Console kita. Kemudian yang kedua, mereka begitu lihat link kita di search engine, berarti lalu mereka ngeklik. Ini berarti sudah ada matrix klik. Jangan lupa ya, yang impression belum tentu ngeklik. Jadi yang harus kita ukur yang ini. Kemudian setelah mereka ngeklik link blog kita, mereka masuk ke dalam halaman blog kita. Nah, ini artinya terjadi page view. Tidak semua yang klik itu bisa terjadi page view loh. Antara lain apa penyebabnya? Ya karena ada iklan yang menghalangi halaman blog kita. Sampai halangin satu screen. Terus kemudian kalau mereka udah tiba di halaman artikel kita harus periksa kira-kira mereka baca sampai habis apa enggak. Kalau mereka baca sampai habis berarti artinya terjadi scroll. Lalu setelah mereka baca sampai habis, itu mereka ngeklik call to action di paragraf terakhir apa enggak. Ini nanti berarti matriksnya yang diukur klik. Lalu setelah mereka ngeklik call to action ini, mereka bisa pindah ke halaman lain apa enggak. Terjadi page view lagi apa enggak. Itu baru namanya path-nya berhasil dalam search engine optimization ini. Kita harus tahu nih, setiap konten kita itu berhasilnya di mana? Udah sampai di sini, atau bisa sampai ke sini, atau jangan-jangan cuma sampai di sini doang. Next. Kenapa sih page experience itu bisa gagal? Penyebabnya antara lain ini nih salah satunya. Ada yang bisa kasih tahu saya nggak kira-kira ini penyebabnya page experience-nya gagal? Ini loh masalahnya. Layout teksnya kegemuan. Paragrafnya terlalu panjang. Usersnya nggak betah sehingga mereka kabur. Makanya kalau bikin artikel, jangan panjang-panjang paragrafnya. Kemudian alasan kedua, ya seperti udah saya kasih tahu berkali-kali, page experience gagal karena ketidakmampuan blogger untuk mengatur iklan supaya tidak sampai menginterupsi penggunaan page. Ada yang iklannya nutupin satu layar penuh. Ada juga yang nutupin bagian atasnya doang, yang nutupin bagian ini doang, sehingga penonton yang gaptek tidak tahu bahwa mereka harus scroll. Sehingga page experience-nya jadi gagal. Next, ada juga yang masalahnya di sini. Ini sekilas normal ya. Ada header, judul, artikel, sampai habis,
Apa yang masalahnya di sini? Ini loh, gak ada call to action. Habis ini penonton ngapain gitu? Kalau udah baca semoga bermanfaat, Mbok ya disuruh ngeklik. Kenapa kalau mereka nggak disuruh ngapa-ngapain, mereka akan kabur. Sehingga tidak terjadi page view ke halaman berikutnya. Mereka tidak menetap untuk bersama kita untuk besok-besoknya lagi. Next, masalah berikutnya. Kenapa page experience gagal? Ini loh problemnya. Dia kan ngekliknya cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Udah dapet link yang ditawarin, udah bener. Terus masuk ke sini. Tapi di sini apa? Dikasih tahu nggak langsung cara mengalihkannya? Enggak, sama blogernya disuruh baca dulu tentang pengalaman blogernya tentang anaknya yang suka main HP. Akibatnya apa? Usernya jadi bosen sehingga dia kabur. Pada tahun 2022, kalau ngeblog, memang serius kepingin dapat penonton dari search engine, jangan bertele-tele. Kecuali kalau Anda hanya mengharapkan penontonnya yang baca itu adalah tetangga Anda. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu SEO of page. Sebetulnya kemarin-kemarin waktu tim panitia Digital Talk Line itu minta saya berbicara tentang SEO for blogger, saya itu nggak berencana kasih tahu tentang SEO of page. Karena memang SEO of page itu jarang loh direkomendasikan oleh Google Search Essentials. Dari tadi yang saya ngomongin itu kalau bisa selalu direkomendasikan oleh Google Search Essentials. SEO of page jarang banget disebut-sebut karena memang jarang diperlukan. Tapi searchenginejournal.com itu sering nyebut-nyebut tentang Google, tentang SEO of page, dan mereka menyebutnya sebagai link building. Terbukti katanya mereka, ya ada kok manfaatnya, meskipun banyak juga yang nggak bermanfaat. Nah, contohnya manfaatnya dari SEO of page itu apa? Pertama, dia meningkatkan traffic menuju blog kita. Jadi, sederhananya, kita itu kalau SEO of page bermitra dengan website lain untuk bikin link menuju website kita. Kadang-kadang nggak selalu harus berupa link. Kadang-kadang mereka hanya nge-mention blog kita doang gitu, nggak pakai link. Itu juga udah termasuk SEO of page. Dan SEO of page itu kalau memang dimanfaatkan untuk meningkatkan brand mention, sebetulnya itu mempercepat tujuan blog kita. Entah itu untuk sebagai brand partnership atau hanya sekedar untuk sosialisasi, bisa kok melalui SEO of page. Tapi ada syaratnya. Syarat efektifnya apa? Pertama, halaman yang kasih backlink pada blog kita itu harus sudah diindeks. Karena tujuannya adalah untuk mempercepat proses crawling tadi. Kan saya udah bilang tadi. Syarat supaya gampang cepat di crawling adalah halamannya itu sebaiknya dapat link dari halaman lain yang sudah diindeks. Halaman lain yang sudah diindeks itu contohnya ya websitenya tetangga. Lalu syarat berikutnya adalah halaman yang mau kasih backlink untuk konten kita itu harus punya traffic yang banyak. Kalau dia trafficnya nggak ada, ya berarti nggak cocok buat dijadiin mitra untuk SEO of page. Karena nggak bisa mengalirkan traffic untuk halaman blog kita. Ini contohnya SEO of page yang sehat ya. Minta website lain bikin call to action. Misalnya gini, saya punya artikel tentang cara mengalihkan perhatian anak dari gadget. Lalu saya punya teman lain ini bikin website judulnya Catatan Bunda. Dia bikin konten mata anak memerah sebelah. Setelah dia ngoceh, dia bilang bahwa salah satu solusi supaya mata anak nggak memerah lagi, yaitu dengan mengalihkan perhatian anak dari gadget. Caranya gimana? Dia nggak nulis caranya, tapi dia menganjurkan untuk melihat caranya itu adalah dengan mengklik link ini yang menuju konten saya. Nah, itu baru SEO of page. Tapi kalau sudah bermitra sama website lain kayak gini, kita harus mantau. Apa yang dipantau? Ada trafficnya apa enggak dari website tetangga ini menuju konten kita. Cara lain dari SEO of page ini ya, minta website lain sebut nama blog kita. Contohnya gini ya, saya punya temannya punya websitenya judulnya Newlywed Problems. Dia nulis, baru menikah sering bertengkar. Nah, kontennya untuk para orang-orang yang baru menikah. Lalu dia memberikan rekomendasi kalau pengen tahu tentang info-info tentang bagaimana mengatasi masalah keluarga baru, coba baca blog milik Vicky Laurentina tentang ini. Ini namanya SEO of page yang sehat. Jangan lupa kalau udah bermitra kayak gini dipantau. Ada apa enggak jumlah klik yang menuju homepage blog kita dari search engine. Yang kedua, ada impression-nya apa enggak atas query. Karena kalau dia udah nyebut gini, orang itu kalau memang tertarik, dia harus mulai ngetik query di search engine, ngetik nama
brand kita ini. Nah, kalau udah ngetik nama brand kita, nanti kita cipta query. Kita lihat query-nya itu ada yang ngelihat apa enggak. Jadi harus dipantau kayak gini. Itu namanya baru SEO. Jadi intinya apa? Kalau mau dapat penonton yang banyak secara konsisten selama bertahun-tahun, kita harus tarik perhatian users dari search engine, jaga supaya para penonton dari search engine ini tetap nyaman di blog kita, sehingga akhirnya tujuan akhir blog kita itu akan tercapai dengan efisien. Sekian, kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan tanya di kolom Q&A. Terus kalau mau berinteraksi sama saya, bisa di blog saya vickifahmi.com, atau boleh juga ngobrol-ngobrol sama saya lewat kolom DM di Twitter atau Instagram Vicky Laurentina, atau boleh juga berjejaring di LinkedIn saya Vicky Laurentina. Thank you. Thank you Mbak Vicky. Wow, ngebut sekali. Aku berharap teman-teman pada ini ya, bisa catch up nih, karena informasinya cukup banyak. Wah, minum dulu Mbak, minum dulu. Oke, udah banyak nih yang tanya. Jadi mungkin aku mulai dulu dari kolom chat ya. Jadi ini tadi dari Mbak Priani. Mbak Priani mau open mic sendiri, mau interaksi langsung, atau saya bacakan? Halo? Halo, Oh iya. dibacakan aja Mbak. Oh dibacain. Oke boleh. Jadi ini pertanyaan pertama. Kalau misalnya ada lebih dari 2 foto, baiknya ukuran berapa kilobyte per fotonya ya Mbak Vicky? Kalau saya pasang standarnya maksimal 50 sekarang. Sekarang 50. Ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Priani juga. Aku bacain dulu ya. Kalau ada case impresinya tinggi tapi kliknya rendah, lalu kita audit di meta deskripsi dan kliknya masih tetap rendah, terus average time-nya pendek. Solusinya gimana ya Mbak Vicky? Jangan ngitung average engagement time kalau jumlah kliknya masih belum yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita periksa dulu jumlah kliknya itu udah sesuai apa yang kita harapkan apa enggak. Contohnya gini, impressionnya 100, jumlah kliknya 10. Kamu senang apa enggak dengan jumlah klik kayak gini? Kalau kamu senang ya udah biarin. Tapi kalau ternyata kamu merasa, oh jumlah klik 10/100 ini kurang gitu. Berarti tugas kita adalah meningkatkan gimana caranya supaya jumlah kliknya lebih dari 10 dulu. Cara meningkatkan jumlah kliknya gimana? Perbaiki meta description-nya. Meta description-nya itu ya cara ngauditnya. 1, udah mengandung keyword yang dicari oleh users apa enggak. Kedua, jumlah keyword yang mengandung users yang nampak di meta description itu ada berapa? Apakah cuma 1 atau bisa diselipin jadi 2? Kayak gitu. Kemudian yang kita juga audit adalah situasi tren pasar. Apakah keyword dari query yang kita taruh di meta description itu sedang ngetren apa enggak? Karena kita kalau mau ngedit segitu rupa ya, tapi ternyata keywordnya lagi nggak ngetren, itu jumlah klik nggak akan turun, nggak akan naik-naik. Gitu. Karena memang pasarannya lagi nggak ngetren. Gitu. Oke, ada pertanyaan ketiga nih dari Mbak Priani. Oke, yang ketiga, kalau impresi dan klik setelah sekian bulan turun, audit seperti apa ya yang harus kita lakukan agar naik lagi? Oke, impresinya turun. Lihat Google Trend. Ada pasarnya apa enggak untuk keyword ini? Jangan-jangan keywordnya emang lagi nggak dicari. Ambil contoh ya misalnya Piala Dunia nih. Piala Dunia pasti sekarang keywordnya lagi ngetren bulan Desember. Tapi coba lihat bulan Februari, bulan Maret, pasti turun. Gitu. Jadi audit yang pertama dilihat dulu kalau impressionnya turun, langsung lihat Google Trend aja. Gitu. Dilihat pasarannya. Oke, Mbak Priani mungkin ada follow up question buat Mbak Vicky? Ya. Halo. Iya Mbak. Halo Mbak Vicky. Iya ada pasar. Ini nanya lagi. Jadi kan case-nya gini. Dulu sih sempat di posisi ranking 1 sampai 10 ya, itu adalah kayak gitu. Terus habis itu di page 2 sih akhirnya, terus ya masih ada traffic-nya. Cuman turun kayak gitu. Terus itu nggak tahu sih penyebabnya memang karena trennya turun atau karena juga keywordnya berkurang kayak gitu. Nah, dilihat itu. posisinya turun. Posisinya turun Iya. dari page 1 ke page 2. Iya.
Kalau posisinya turun dari page 1 sampai page 2, berarti itu kira-kira ada orang lain yang dia bisa membuat konten lebih baik daripada kamu. Lebih baik itu maksudnya sectionnya mungkin lebih berguna. Heading-heading yang dia tawarkan lebih bermanfaat, lebih menjanjikan daripada heading yang kamu tawarkan. Itu yang bikin konten kita tertendang ke page 2 gitu. Oh, gitu. Oke, Mbak Fik. Thanks, Mbak Fik. Iya. Oke, Mbak Priani juga. Selanjutnya aku lanjutin ke Mbak Ilma. Mbak Ilma mau open mic. Halo Mbak Ilma. Halo, Oke, ini aku nanya bacain langsung. aja. Oh iya, Boleh boleh dibacain. nanya langsung biar bisa ditanyain. Oh, oke. Ini soalnya di sini pagi hari jadi sambil masak. Maaf nggak bisa open mic. Nggak bisa open cam maksudnya. Tadi itu pertanyaannya, oh ini. Jadi tadi pas lihat di slide awal-awal tuh yang kayak tujuan, terus ya itu lebih kesannya kalau mau mempraktikkan SEO ini berarti emang harus punya niche yang khusus gitu ya, Mbak? Betul Nggak sekali bisa Mbak kalau- Ilma. Betul. Iya. Dan harus sangat spesifik gitu, misalnya. Iya, betul. Apa ya? Iya. Terus kalau Pada udah tahun terlanjur, 2021, pada tahun 2021 tahun lalu, kalau blog kita gado-gado nggak apa-apa, masih gampang dapat page, dapat impresi dari search engine. Tapi kalau misalnya blog kita katakanlah baru bikin ya pada tahun 2022 ini, untuk dapat exposure mungkin lebih sulit karena harus bersaing sama website-website yang lain yang lebih spesifik, yang lebih niche. Bahkan kalau blog kita pun udah lama, tetap akan lebih sulit untuk direkomendasikan, lebih sulit untuk di ranking. Kenapa? Karena kita internal link dari page kita sendiri itu kurang gitu loh. Karena kita terlalu gado-gado, jadi sitemap-nya itu nggak bisa dibaca gitu loh sebetulnya isi blog kita ini tentang apa. Sehingga kalau sitemap kita susah dibaca, susah dipahami, search engine-nya juga nggak bisa ngerti. Karena kalau search engine-nya jadi nggak bisa ngerti, maka ujungnya juga nggak sulit untuk di ranking. Gitu loh Mbak Ilma. Oke. Oh iya, sama satu pertanyaan lagi yang soal ngasih link di komentar itu bisa di no-follow. Tapi setahu saya kalau di Blogger itu kalau ada link di komentar, kayaknya pilihannya cuma spam aja deh, nggak bisa di no-follow. Ini berarti cuma di WordPress saja ya, Mbak? Sekarang setelah kasih pertanyaan ini, Mbaknya jadi bisa jawab sendiri kira-kira kenapa platform lain itu lebih gampang untuk diekspansi daripada Blogger, daripada Blogspot. Oke. Gitu ya, masalahnya di situ ya, keterbatasan. Blogspot itu memang di situ problemnya. Nggak bisa setel-setel do follow, nggak bisa setel-setel no follow, gitu. Oke. Sip, makasih banyak Mbak Vicky. Ya, sama-sama. Thank you Mbak Ilma. Oke. Ada Mbak Fitri Apri mau open mic kah? Halo. Hai Halo. Fitri. Halo Mbak Vicky. Iya, tadi kan Mbak bilang kan author page itu yang mana ya Mbak ya? Author page itu loh halaman about me. Punya nggak halaman about me di websitenya? Ada. Oh, jadi Iya, bukan yang itu. bagian paling bawah gitu ya Mbak ya? Kan misalnya ada Gini, artikel, terus bawah tuh namanya siapa, terus penjelasannya gitu, bukan ya? ya itu juga bisa. Kalau blog kita kan rata-rata kan autornya cuma satu kan kalau blog itu kan. Yang Iya. about me. Iya. Nah, search engine itu yang ngebacanya itu ya itu dia langsung tahu autor dari blog ini adalah author page. Kalau nggak disebut ya, author dari konten ini ada di halaman author page-nya. Maka mereka lihatnya dari situ, dari halaman author page-nya. Bisa juga dari keterangan dari author yang di bawahnya artikel itu. Tapi yang penting itu di author page-nya sebetulnya. Author page itu menunjukkan siapa dia, apa hubungannya dengan si konten ini, apakah dia kompeten untuk menulis konten ini apa, gitu loh. Berarti about me itu kita harus ngejelasin kalau kita begini misalnya kita kan kayak Mbak Vicky kan food blogger ya, harus dijelasin gitu Mbak. Harus spesifik gitu.
Sebisa mungkin spesifik. Search engine itu lebih senang sama author page yang spesifik. Maksudnya kita Sekarang. harus menunjukkan nih kalau kita nih sebenarnya qualified buat membahas ini gitu. Harus seperti Iya, itu. Oh gitu. iya. Oke, oke. Oke, makasih Mbak. Oke, thank you Mbak Fitri. Ini kemudian dari In Harvey. Mas In Harvey, open mic. Oh, aku bacain aja kali ya Mbak Vicky ya. Ya, silakan. Jadi ada hosting ini pengaruh nggak ya Mbak Vicky? Ada Apa? waktu pindah akibat Suara putus-putus. Suara putus-putus. hosting pengaruh nggak ya Mbak Vicky? Pengaruh, ngaruh banget. Hosting itu ngaruhnya di bagian server. Server itu nanti ngaruhnya ke bagian core web vital. Beberapa website itu core web vitalnya itu gagal karena respon servernya terlalu berat, sehingga servernya nggak mau respon sama pembaca, nggak mau respon sama usernya search engine, sehingga page experience-nya jadi turun. Kalau misalnya kita melihat tanda-tanda ini nggak bisa diperbaikin gitu ya, misalnya performanya itu terlalu sulit gitu, mau dipasangin plugin juga masih susah, itu berarti itu tanda-tanda sebetulnya problemnya di servernya. Itu mungkin akan dijelasin sama pembicara berikutnya ya pada webinarnya Digital Talk minggu depan. Oke, Mbak Vicky sendiri pernah punya pengalaman nggak pindah hosting akibat SEO? Enggak pernah. Saya nyewa hosting baru 1 kali aja gitu. Selama 7 tahun terakhir hosting saya itu aja, nggak pernah pindah. Nggak pernah punya problem sama server sih, nggak pernah sih. Oh, Mudah-mudahan nggak sampai ya. Karena kalau Ya. sampai itu masalahnya di server saya, kayaknya ya itu udah bukan udah di luar kompetensinya blogger sih. Itu udah harus masuk ke kompetensinya SEO technical staff. Oke deh. Mas Harvey ada pertanyaan lanjutan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke Mbak Mita. Mbak Mita, halo. Mau open mic kah? Tolong dibacakan aja, Mbak. Oke. Kalau Mbak Mita ini mau bertanya, menurut Mbak Vicky, bedanya blogger zaman dulu, eranya Raditya Dika, dengan blogger saat ini, itu apa ya bedanya? Eranya di bagian kesulitan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangannya user search engine. Mereka kayak bangsanya blogger-blogger zaman dulu tuh ya, mereka tuh nulisnya itu hanya untuk memuaskan diri sendiri, hanya untuk keperluan sharing-sharing doang karena mereka memang hobi. Tapi mereka tidak memperhatikan users dari search engine itu butuhnya informasi apa gitu. Itu yang menyebabkan blogger zaman dulu stop ngeblognya. Karena begitu mereka nggak bisa beradaptasi, kehilangan user dari search engine, blognya jadi nggak laku. Gitu. Kalau blogger zaman sekarang enggak, mereka perhatian sama user dari search engine. Mereka beradaptasi dengan, users itu audiensnya yang ini kepinginnya apa. Mereka sukanya topik apa, kita bikin konten yang nurut sama user itu. Gitu. Oke. Ada lagi nih pertanyaannya Mbak. Menurut Mbak Vicky, gimana prospek blogger di masa depan? Di tengah banyaknya web-web di internet, terutama dari media nih Mbak. Ya. Kita prospeknya itu masih bagus asal kita bisa beradaptasi dengan users, asal kita bisa membuat pembaca yang setia dari search engine supaya datang lagi ke blog kita. Itu prospeknya di situ. Jadi harus punya, kasarnya itu punya semacam mail daftar penonton gitu loh untuk untuk datang ke blog kita lagi besok-besoknya. Itu kalau mau prospeknya bagus. Tapi kalau kita nggak punya penonton setia dari search engine, maka agak sulit untuk ekspansi. Agak sulit juga untuk memperpanjang usia ngeblok kita. Bukan memperpanjang usia blognya, memperpanjang usia ngeblok kita. Gitu. Oke, menarik. Mbak Mita, ada follow up question kah? Aku boleh tanya satu lagi ya, Mbak? Boleh, Ya. silakan. Mungkin nggak sih Mbak kita
menggabungkan beberapa KPI kayak tadi misalnya Mbak sebutin ada sosialisasi, terus ada AdSense, terus ada partnership. Nah, itu mungkin nggak kita gabungin, misal kita mau dapat AdSense sama partnership gitu. Saya melakukannya. Tiga-tiganya saya kerjain. Tapi saya bikin skala prioritas. Mana yang saya duluin? Kalau sekarang skala prioritas saya sosialisasi prioritas pertama. Kedua baru dapat brand partnership. Tapi kalau saya dapat brand partnership, tapi ternyata jumlah pengunjung setiap blog saya berkurang, berarti tujuan saya sudah mulai gagal. Jadi harus bikin skala prioritas. Nggak apa-apa tujuan lo banyak gitu, tapi harus ada mana tujuan yang kamu duluin. Oke. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Thank you Mbak Mita. Oke. Next ada dari Mbak Lulu. Mbak Lulu kayaknya udah on cam. Mau tanya langsung kah? Iya, Dek. Iya, langsung aja. Malam Mbak Vicky. Malam. Mau diskusi aja nih Mbak. Kayaknya saya punya masalah nih soal di blog saya. Iya. Jadi blog saya itu terlanjur saya setting blog gado-gado karena dulu awal saya dengar kan katanya blog gado-gado itu lebih cepat dapat uang gitu. Tapi Karena tujuan sejujurnya Anda dalam mau hati dapat brand saya partnership. sebenarnya iya, saya pengennya dapat user yang tadi itu Mbak, yang organik gitu. Kok gimana ya? Saya bingung apakah saya perlu beralih niche-nya atau gimana nih gitu Mbak. Makasih. Iya, ini mungkin penata laksananya agak radikal. Kita restrukturisasi lagi hierarki page-nya ya Mbak, hierarki blognya direstrukturisasi ya. Kita bikin dulu kategori-kategori, kita bikin dulu audiens yang mau kita bidik Mbak Lulu. Dan jangan membidik semua audiens, tapi bidik audiens yang spesifik aja. Oke? Ya. Kalau audiens yang spesifiknya itu udah kita tentukan, baru kita tentukan kategori apa aja yang mau kita buat. Kalau kategorinya sudah dibikin, katakanlah kurang lebih 2 aja Mbak, jangan banyak-banyak ya. 2 aja kategorinya, baru kita bikin artikel apa aja yang dibutuhkan oleh penonton setia tadi. Penonton yang mau kita bidik tadi, baru kita rencanakan kontennya. Ya. Persoalannya adalah kita udah terlanjur ngeblog, artikel kita udah kadung banyak dan blog kita itu gado-gado. Kita harus tanya dulu jujur dalam hati, itu artikel yang gado-gado tadi itu ada yang masuk ke dalam rencana blog kita apa enggak sekarang? Ada yang enggak sih? Ada yang enggak ya? Kalau ada yang masuk, alhamdulillah. Tapi kalau yang ada yang enggak, diapain? Diapain? Dipertahanin apa enggak? Biasanya jawabannya, ya mau, kan udah kadung nulis, ya kan udah capek. Tapi kan bisa disetel no index, Mbak Lulu. Oh gitu? Bisa. Disetel aja no index, jadi tidak mudah untuk dibaca oleh search engine. Akibatnya apa? Search engine hanya membaca konten-konten kita yang diindeks. Konten kita yang diindeks adalah konten yang sesuai dengan audiens yang kita tembak. Tak iya? Oh iya. Oke. Oke, jadi pelajarannya apa setelah keluar dari webinar ini? Cari tahu gimana caranya mendeindeks. Mendeindeks loh ya, bukan menghapus konten ya. Oke, sip. Siap. Makasih ya Mbak. Oke, thank you Mbak Lulu. Kemudian ada dari Mbak Relinda, mau open mic kah? Oh, Bengkulu ini pasti nih. Ya, silakan. Mbak Relinda? Kalau enggak aku bacain ya. Ada pertanyaan, kalau image-nya di copy paste dari direct link, misalkan dari IMG UR atau Photo Bucket, berarti itu enggak SEO friendly ya Mbak? Itu nama filenya udah sesuai dengan usernya search engine apa enggak? Wah, ini kayaknya harus tanya ke Mbak Relindanya langsung nih, Mbak. Ya, Mbak Relinda harus tahu dulu itu nama filenya yang penting sesuai dengan kebutuhan user apa enggak. Kalau nama filenya masih
IMG 0076 gitu ya nggak bisa, nggak sesuai ya, agak sulit untuk SEO friendly. Sumber dari foto bisa mana aja kok, dari Flickr, dari mana aja, kita suruh blog kita untuk nge-relay foto dari drive lain bisa, tapi yang penting nama filenya. Oke, Mbak Relinda mau ada pertanyaan lanjutan kah? Nggak ada ya? Oke, dari next ada dari Mas Bastian. Ya. Boleh di unmute aja nih Mas Bastian. Mau dibacain aja Mas Bastian? Oke, aku izin bacain ya Mbak. Mas Bastian ini pernah ikut pelatihan menulis blog atau website dan salah satu poin yang disarankan itu adalah selalu menyebutkan keyword kunci di setiap paragrafnya. Akan tetapi, dia pernah baca di LinkedIn, cara tersebut kemungkinan bisa membingungkan search engine karena keywordnya terlalu banyak diulang. Jadi solusi yang harus dilakukan seperti apa ya Kak? Karena ini kayaknya bahas keyword density ya, Mbak Vicky ya. Oke. Menurut Google, saya menyebutnya untuk search engine Google aja ya. Kalau untuk search engine non Google mungkin beda lagi penata laksananya. Menurut Google Search Essential ya, nggak ada istilah keyword density. Dan sangat tidak disarankan untuk mengulang-ulang keyword pada setiap paragraf. Sangat nggak disaranin. Keyword itu yang penting bisa dipahami oleh user. Bahkan kalau keywordnya cuma disebut satu kali, ya, cuma disebut satu kali dalam suatu artikel 300 kata, itu nggak apa-apa, asal yang penting keseluruhan artikel bisa dipahami oleh user dan bisa membuat user untuk bertindak. Tapi kalau kita sampai ngulang-ngulang kata tersebut dalam artikel, kemudian usernya nggak ngerti, maka kita gagal untuk membuat blog kita direkomendasikan oleh search engine. Oke, gitu Mas Bastian. Kayaknya kata dia rumahnya lagi rame nih Mbak, makanya dia minta dibacain aja. Oke, next ada Haris. Haris mungkin mau unmute? Mas Haris? Oke, aku bacain ya. Kak, kira-kira kalau artikel yang pakai skema resep, itu perlu dioptimasi nggak ya? Kira-kira kalau dioptimasi gimana? Oke, ini pembahasannya adalah SEO untuk blogger. Kalau blog biasanya nggak pakai skema untuk resep. Yang dipakai cuma skemanya rata-rata cuma artikel doang. Skema artikel, bukan skema resep. Skema resep biasanya dipakainya untuk website. Tapi kalau blog kita kepingin pakai skema resep, ya nggak apa-apa, silakan. Asalkan memang halamannya murni tentang resep. Bukan tentang curhat cara membeli bumbu. Nah. Itu udah nggak masuk lagi ke dalam skema. Udah nggak cocok. Agak lebih susah diindeks, karena lebih susah dipahami. Skema itu cuman cocoknya untuk kalau memang murni tentang resep doang. Makanya nggak ada itu blog yang pakai jarang banget ada blog pakai skema, karena memang blog itu rata-rata isinya kan kadang banyak curhatannya. Oke, berarti Mbak Vicky pun nggak pakai skema di blognya Mbak Vicky ya? Enggak, saya pakai skemanya cuma skema artikel. Cuma langsung setel default artikel doang, karena rata-rata artikel saya berupa curhatan. Mungkin beda sama kasusnya teman-teman yang artikelnya tidak berupa curhatan. Mungkin yang teman-teman yang punya website tentang kamus resep mungkin bisa nih pakai skema resep mungkin ya? Iya, itu lebih cocok. Oke, next ada Prima. Mau open mic kah? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, kenapa Mas? Saya mau nanyain soal yang tadi Mbak Vicky jelasin soal sertifikat HTTP dan sertifikat SSL yang tadi. Soalnya tadi saya ada kurang bisa nangkep. Maksudnya seperti apa, mungkin bisa diulang. Terus sama satu lagi, saya nggak tahu, ini kan saya tadi masuknya telat ya, jadi mungkin agak sedikit keluar topik. Ya. Saya cuma mau cerita aja, berapa hari ini kan
saya lumayan sering browsing dari Google. Terus ketika saya dapat artikel referensi dari Google, itu waktu saya klik dan masuk ke halaman artikel itu kok bisa langsung loncat ke paragraf tertentu yang menjawab pertanyaan itu ya? Oh iya betul. Mungkin itu aja sih. Ya, oke. Table of content sihir. Oke. Saya jawab yang pertama dulu ya tentang SSL. SSL adalah suatu tentang konsep HTTPS. HTTPS itu artinya HTTP yang memiliki security alias memiliki keamanan. HTTPS ini syaratnya harus punya sertifikat. Sertifikatnya namanya SSL. Nah, sertifikat SSL ini kalau udah dimasukin ke HTTP maka namanya berubah menjadi HTTPS. SSL itu sertifikatnya itu ada yang gratis, ada yang lifetime. Tapi saya lebih sering dengarnya yang gratis ya. Cara mendapatkan SSL gratis itu gimana? Hubungi pihak hosting yang menaungi blog Anda. Nanti hosting itu yang akan mengusahakan SSL gratisnya. Bisa juga hosting itu menawarkan SSL yang tidak gratis. Ya, nanti perbedaannya bisa ditanya ke hostingnya. Pertanyaannya, kalau blog saya tidak ada hostingnya gimana? Misalnya saya cuma beli domain doang, maka Anda harus membeli SSL sendiri pada perusahaan hosting itu. Gitu ya. Terus kalau SSL-nya itu gratis, SSL-nya itu adalah jenis SSL yang harus diperbaharui secara berkala, biasanya setiap tahun. Kalau SSL tidak diperbaharui gimana? Ya, yang tadinya status blognya itu adalah HTTPS, maka kan berubah lagi menjadi HTTP. Yang repot adalah kalau blog kita yang HTTPS itu sudah kadung diindeks di search engine dan sudah disajikan di search result. Pada saat user dari search engine itu mengklik link dari konten kita yang masih berupa HTTPS, padahal sertifikat SSL kita sudah expired, maka si penonton ini akan menjumpai halaman yang gagal. Kalau menjumpai halaman yang gagal, maka berarti page experience-nya jadi rusak. Kalau page experience-nya jadi rusak, resikonya blog kita menjadi tidak direkomendasikan oleh search engine. Itu pentingnya SSL di situ. Gitu ya. Terus kemudian masalah yang kedua, kenapa kok saya mengklik link dari search engine, masuk ke suatu halaman, ternyata malah loncat ke tengah-tengah artikel. Penyebabnya gini ya, sebetulnya membuat artikel kita itu bisa disetel loh. Disetelnya itu kan berupa ada heading 2, heading 2 yang pertama, ada heading 2 yang kedua, ada heading 2 yang ketiga. Kemungkinan besar yang terjadi pada Mas Prima adalah ya, Anda mengklik suatu link di search engine yang tidak menuju title dari halaman tersebut, tapi menuju langsung ke heading 2-nya dari halaman tersebut. Akibatnya ketika mendarat di halaman blog post-nya, itu masuknya ke pertengahan artikel. Itulah manfaat dari heading 2. Manfaat dari heading 2, membuat user dari search engine itu jadi masuk langsung menuju heading yang dirasa lebih bermanfaat bagi query dari user tersebut. Gitu ya Mas Prima. Ngerti nggak? Saya aja ribet dengernya. Oke, Mas Prima gimana? Ada follow up kah? Paham. Terima kasih Mbak Vicky. Iya, Oke, thank you Mas Prima. Oke, next ada Mas Made. Kak Made mungkin mau open mic. Ya, halo Mbak Vicky. Halo Mas Arya Mahakurnia. Saya mau tanya nih tentang URL. Misalnya kita punya artikel, tadi saya sempat baca-baca ini sih artikel di websitenya Mbak Vicky. Ada artikel misalnya tentang wisata Nusa Penida. Okay. Terus kategorinya kan travel. Ya. Nah, apakah kita pembuatan URL pada artikel kita itu dapat mempermudah Google untuk memahami sebuah website? Atau misalnya kan dari tadi itu wisata Nusa Penida, kategorinya travel, URL-nya jadinya website.com/travel/wisata Nusa Penida. Atau sama aja kayak URL yang kita bikin website.com/blog/wisata Nusa Penida,
atau mungkin website.com/wisata penida langsung gitu. Apa ada pengaruhnya nggak? Coba ini saya recap lagi pertanyaannya. Anda sedang bertanya apakah mana yang lebih gampang untuk diindeks search engine? Kalau URL-nya mengandung kategori atau URL yang tidak mengandung kategori? Kira-kira gitu ya? Iya. Nah, oke. Kalau URL-nya mengandung kategori, mungkin lebih mudah diindeks search engine karena lebih gampang dipahami oleh search engine-nya. Tapi kalau URL-nya tidak mengandung kategori, gimana? Ya enggak apa-apa gitu. Tidak membuat sifat kemudahannya apa enggak jadi berubah apa enggak. Saya tidak pasang kategori di URL saya karena saya masih punya kebiasaan supaya Slack-nya itu bisa muat keyword yang panjang-panjang, yang kira-kira kurang lebih sampai 6 kata atau 7 kata. Kalau keyword saya panjang, kalau Slack saya panjang gimana? Resiko saya ya, permaling yang dimuat di search engine nanti jadi terlalu panjang. Kalau ada kategorinya jadi terlalu panjang, Mas. Kadang-kadang yang saya kejar itu bukan keyword wisata Nusa Penida. Mungkin keyword yang saya kejar adalah cara pergi ke Nusa Penida pada waktu musim hujan. Bisa aja loh saya ngejar keyword kayak gitu. Itu sebagai Slack ya. Bayangin kalau misalnya ada kategorinya. VickyFahmi.com/travel/ cara pergi ke Nusa Penida pada waktu musim hujan. Bisa nggak kira-kira itu muncul di search engine dalam kondisi sepanjang itu? Nggak bisa, karena kepanjangan. Cuman gara-gara karena ada kategorinya di tengahnya URL itu. Kalau kepanjangan itu membuat penonton dari search engine jadi nggak ngerti gitu, karena penonton kan kadang-kadang juga membaca ada juga membaca linknya, sehingga mempersulit penonton untuk memahami link saya. Kalau sulit untuk memahami link saya, nanti sulit untuk ngeklik dong. Kalau sulit untuk ngeklik, jadi nggak jadi traffic ke blog saya. Kayak gitu loh kelemahannya kalau kita memasukkan kategori ke dalam URL kita. Tapi kalau Masnya mau kasih kategori di linknya, ya nggak apa-apa, silakan aja. Oke deh, thank you Mbak. Ya, sama-sama. Oke, thank you Kak Arya. Dari Mbak Sri nih kebetulan next-nya. Mbak Sri mau unmute. Oke, kayaknya aku bacain aja ya Mbak Vicky ya. Ya. Dia bertanya bagaimana jika author name-nya dirubah. Suaraku ini ya, putus-putus ya? Enggak, lanjutkan. Enggak. Oke. Bagaimana jika author name-nya dirubah karena tim yang dulu sudah keluar kerja dan maunya tidak disebutkan lagi di web kita? Apakah ada efeknya? Nah, ini yang sering terjadi nih, Mbak. Nggak cuma di blogger, kayaknya di company juga ada nih kayak gini. Ini kasusnya kalau misalnya suatu blog itu dikelola oleh banyak orang ya, dan kebetulan content writer-nya tidak bekerja di situ lagi. Mungkin kalau nama dia dihapus akan mempersulit indexing, akan mempersulit ranking dari link tersebut. Gitu. Karena semula bagi search engine, konten ini bisa dipercaya nih karena autornya namanya si ini dan si autor ini punya keahlian di bidang ini, kompeten. Tapi begitu nama autornya dihapus, search engine-nya jadi nggak yakin gitu loh. Ini jadi sebetulnya ini konten ditulis oleh siapa? Kalau search engine-nya jadi nggak yakin siapa autor tersebut, mungkin kalau ada website kompetitor yang kira-kira bisa menyajikan konten yang sama bagusnya dan lebih jelas autornya, mungkin website kompetitor yang lebih gampang untuk diindeks. Oke. Mbak Sri, ada follow up question kah? Oke, kalau enggak, wah kebetulan ini dari Mbak Priyani lagi nih. Mbak Priyani mau unmute kah? Halo? Oke, aku bacain aja ya Mbak. Dia komen sih, kayaknya di komen. Maybe sekarang orang lebih suka sesuatu yang cepat ketemu ya. Seperti artikel pendek dan lengkap atau video pendek. Iya, betul. Memang trennya gitu kok. Oke.
Sama satu lagi nih, dia bertanya lagi, CTR yang bagus itu berapa ya presentasinya ya Mbak Vicky? Oke. Kalau mau bicara tentang CTR yang bagus, kita harus lihat dulu sama ranking positionnya, posisi dari query tersebut. Ya, kita pertama harus cari tahu dulu ya, si query ini dapat ranking berapa di search engine. Kalau misalnya query-nya ini berada ranking 1, kalau bisa CTR-nya 30%. Tapi kalau rankingnya masih di ranking 10, bolehlah dapat CTR-nya 2% aja nggak masalah. Yang jelek itu ya kalau rankingnya ranking 1 tapi CTR-nya 0. Nah, itu jelek sebetulnya query kita. Link kita itu atas query tersebut. Ya. Oke. Sama ada pertanyaan nih Mbak. Average time itu yang bagus jika artikelnya untuk 500 sampai 1000 kata, average time-nya berapa ya Mbak? Dulu tuh saya pernah dapat penelitian ya, kalau jumlah kata dalam artikel itu 500 kata, sebisa mungkin average engagement time-nya minimal 2 menit. Kalau 1000 kata, minimal average engagement time-nya minimal 5 menit. Yang jelas bukan 1 menit. Jangan sampai punya artikel kurang lebih sekitar 1000 kata, ternyata average engagement time-nya cuma 1 menit. Itu jelas gagal itu page experience. Gitu ya. Kalau ternyata lebih dari 5 menit, gimana? Ya lebih bagus gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya, oke. Oke, thank you Mbak. Ini kembali ke Mas Harvey nih. Ya. Dia bertanya butuh berapa jumlah posting blog supaya bisa menghasilkan monetasi. Oke. Monetasinya mau dari mana dulu? Kalau monetasi dari brand partnership, sejujurnya saya nggak bisa kasih angka yang pasti karena itu tergantung sama brandnya juga butuh kitanya kapan ya. Tapi kalau misalnya dari affiliate itu nggak jadi soal juga berapa. Yang penting untuk mencapai monetasi kita harus tahu dulu nih berapa jumlah konten kita yang tampil di search engine. Bukan berapa jumlah posting ya, berapa jumlah konten yang tampil di search engine dan mendapatkan engagement yang bagus. Kalau dari pengalaman saya, ya, yang saya alami, saya bisa mendapat, kebetulan blog yang saya kelola sekarang nggak cuma vickifahmi.com, saya juga ngelola blog lain. Blog saya itu, yang lainnya itu, ya, bisa dapat impresi yang bagus untuk sebanyak kurang lebih berapa ya, sekitar mungkin 3.000 atau 4.000 gitu, 4.000 impresi, dan jumlah kliknya itu kalau nggak salah 300 klik dalam tempo sebulan, dan jumlah kontennya baru 25. Jadi kalau bisa ya minimal 25 posting, 20 dapat impresi di search engine, dengan rata-rata di page 1, itu kayaknya bisa deh dapat klik yang banyak. Kalau misalnya udah mau dapat monetasinya dari affiliate, katakanlah misalnya, ya yang penting berapa yang ngeklik menuju blog kita itu aja dulu, yang langsung dapat konversi, itu berapa gitu. Ya. Jadi tergantung jumlah monetasinya juga. Ya, tergantung jenis monetasi yang mau diambil. Oke, Mbak. Thank you. Ada follow up question kah dari nggak ada ya kayaknya ya, Mbak Priani? Mas Harvey. Nggak ada? Cukup ya? Oke. Kalau gitu ke Kak Ivayana. Mau unmute kah? Oh, di chat aja. Tadi disebutkan kalau lebih baik blog kita itu lebih spesifik dan kenis khusus, bukan gado-gado. Tapi kalau spesifik itu kadang sulit karena saingannya website media yang sangat sulit disaingi. Nah, ini antisipasinya gimana nih Mbak Vicky? Media sama kita itu belum tentu mengincar users yang sama. Ya,
faktor untuk untuk mendapatkan exposure di search engine itu tidak cuman ditentukan dari audience, tapi juga ditentukan dari jumlah konten kita. Apakah jumlah konten kita itu sudah cukup expert apa enggak untuk bisa tampil di search engine. Kemudian juga ditentukan oleh faktor page experience. Media itu belum tentu loh page experience-nya bagus. Sehingga kita nggak harus takut sama mereka. Kalau page experience kita itu lebih bagus ya daripada media, tentu kita bisa mengatasi media untuk mengejar niche tersebut. Dan kalau mau mengejar niche tersebut, jangan cuma bikin 1 atau 2 konten yang spesifik terhadap topik itu, tapi bikinlah sampai banyak. Ya minimal 30 deh, 30 konten itu maksudnya kalau bisa kategorinya katakanlah ada 3 ya, minimal di tiap kategori itu ada 10 konten yang spesifik terhadap topik tersebut. Kalau sudah dapat 10 konten yang spesifik, bikin 3 kategori yang sama, yang paralel, yang kira-kira saling berkesinambungan. Itu akan menyebabkan blog kita menjadi sama bagusnya dengan media untuk bisa dipercaya oleh audiens dari search engine. Dengan cara begitu kita akan lebih mudah untuk menarik perhatian search engine dan membuat search engine memahami bahwa kita itu sama expertnya dengan media tersebut. Gitu. Oke, Mbak. Ada follow up kah dari Mbak Ivayana? Ya, makasih Mbak Vicky. Terus berarti kalau gitu lebih baik artikelnya tuh pendek-pendek, tapi maksudnya jumlah katanya lebih sedikit, tapi banyak artikel gitu ya. Karena tadi kan disebutkan kalau terlalu bertele-tele juga pembaca banyak yang kabur. Padahal kita kan sukanya ada storytelling-nya sambil cerita pengalaman. Nah, itu lebih baik yang mana? Sambil curhat atau pendek-pendek aja tapi banyak artikel yang saling berhubungan tadi. Hati-hati dengan istilah jumlah kata ya. Kalau 300 kata itu kan pendek, kedengarannya gampang. Tapi kalau 300 kata itu tidak bermakna juga nggak bagus, Mbak Ivayana gitu. Yang lebih enak itu adalah kalau setiap section dari artikel tersebut itu ada value-nya untuk pembaca. Contohnya ya, 300 kata isinya 3 heading. Masing-masing heading itu memang mengandung memang berupa keyword yang memang berupa query yang diketik oleh user. Itu baru bermanfaat 300 kata yang betul, artikel pendek yang memang bermanfaat untuk user search engine. Jadi bukan sekedar pendek, enggak seperti itu. Ini bukan masalah jumlah katanya. Yang penting tiap sectionnya itu bermanfaat, dicari apa enggak oleh search engine, oleh usernya search engine. Terus kemudian kita kan sukanya storytelling, Mbak. Iya betul. Nah, masalahnya storytelling-nya itu dicariin apa enggak gitu loh sama user search engine-nya. Kalau user search engine memang nyari storytelling, silahkan. Tapi harus dibuktikan dulu apakah itu dicari di keyword research apa enggak. Kalau enggak ada search volume terhadap storytelling tersebut, kita harus legowo untuk tidak menyertakan storytelling. Storytelling juga tidak harus ditaruh di paling atas. Boleh aja kok storytelling itu ditaruh di paling bawah. Itu tidak akan mencederai blog kita di mata search engine. Yang akan mencederai itu adalah kalau user itu udah masuk di paragraf pertama belum langsung dapat solusi. Itu akan mencederai blog kita. Gitu. Lalu storytelling itu tidak harus berupa teks, tidak harus berupa paragraf. Bisa berupa katakanlah video, bisa juga berupa gambar, berupa foto. Pernah dengar nggak istilah satu foto bisa menjelaskan 1000 kata? Itu maksudnya storytelling itu di situ, gitu. Ya. Ya Mbak, makasih. Berarti lebih ke to the point gitu ya? Iya benar, kudu to the point. Dan karena itu memang trennya penonton, trennya pembaca sekarang tuh begitu. Berarti udah nggak berlaku ya Mbak? Kalau dulu kan ada yang menyatakan kalau semakin banyak jumlah kata bisa membantu kita ke page 1. Itu berarti udah nggak berlaku ya? Enggak. Secara eksplisit Google Search Essential udah bilang jumlah kata tidak mempengaruhi faktor ranking. Oke, terima kasih banyak Mbak Vicky. Thank you, Mbak. Ya. Ini kemudian ada dari Rizky. Seberapa berpengaruhnya jumlah link internal dan link eksternal dalam artikel yang dioptimasi ya, Mbak?
Tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan dari Google Search Essential untuk membatasi jumlah link, baik itu jumlah link internal ataupun jumlah link eksternal. Tapi sangat disarankan setiap link internal maupun link eksternal yang kita embed harus berguna untuk user. Tinggal masalahnya kita bisa nebak apa enggak link ini ada manfaatnya buat user apa enggak. Kita nggak bisa menentukan sekarang gitu. Kita baru bisa memahaminya setelah konten itu terbit, termasuk linknya juga terbit, dan kita evaluasi, kita lihat hasilnya. Kalau ternyata kita melihat ya di Google Analytics, oh ternyata ada yang mencet link internalnya, berarti link itu berguna. Oh ternyata ada yang mencet link eksternalnya, berarti link eksternalnya itu berguna. Kalau ternyata jumlah link internal yang kita pasang itu ada 4, kita harus selidikin apakah keempat link itu dipencetin orang apa enggak. Kalau ternyata keempat link itu dipencetin semua, ya berarti memang linknya berguna buat user. Sama link eksternalnya juga gitu. Jadi sebetulnya nggak ada ketentuannya jumlah linknya itu harus berapa. Yang penting bermanfaat. Dan kita harus tahu, kita harus ngerti caranya mengukur kebermanfaatannya itu juga. Oke, oke. Aku lanjut nih ke Mas Yayat. Mau unmute kah? Itu kayaknya ibu-ibu deh Mbak Yayat. Oh, Mbak Yayat ya. Nggak kelihatan, sorry. Oke, aku bacain aja kali ya Mbak Vicky ya. Oke. Banyak blogger yang bikin blog lebih dari 1. Katanya untuk SEO juga. Apa ngaruh ke performance blog utama kalau bikin blog banyak begitu? Oke. Oh, ini udah ditulis, tolong dibacain. Oke. Gimana nih, Mbak? Itu sebetulnya konsepnya kayaknya nyerempet ke masalah SEO of page ya. Misalnya nih saya punya blog travel, terus saya bikin blog anakan-anakan yang kira-kira nanti fungsinya adalah kasih link ke dalam blog utama tadi. Ya, misalnya anakan saya kan blog utama saya blog travel. Blog anakannya travelsumatera.com. Lalu ada travelkalimantan.com, ada travelbali.com dan seterusnya. Pertanyaannya begini, apakah kalau sudah dikasih link dari blog-blog anakan tersebut, performa blog utama saya bisa naik apa enggak? Jawabnya gini, ada nggak traffic dari blog-blog anakan tersebut menuju blog utama saya? Kalau nggak ada trafficnya, berarti blog anakannya nggak berguna untuk SEO. Waduh, mantep nih, langsung to the point. Iya, dan blog anakannya itu diindeks apa enggak? Masing-masing kontennya diindeks apa enggak? Kalau blog anakannya banyak, tapi ternyata kontennya jarang yang dapat indexing, jarang dapat ranking, ya berarti tidak ada gunanya. Oke, ngelola blog itu juga melelahkan sih sebetulnya, apalagi kalau bikin banyak gitu ya. Butuh waktu lebih sebetulnya. Kita punya 50 konten dalam blog kita, belum tentu kan ke 50-50-nya itu dapat indexing, dapat ranking, apalagi kalau jumlah blognya banyak. Betul, Mbak. Oke, aku next lagi aja ya. Dari Mbak Fitri Apriani, mau ini kah? Mau unmute? Oh, aku bacain aja ya Mbak Vicky ya. Minum dulu Mbak, tenang. Oke, dia bertanya, apakah kecepatan web berpengaruh pada SEO dan bagaimana tips meningkatkan skor di page speed? Kecepatan web. Ya, kecepatan web sangat ngaruh. Itu namanya nyambungnya ke masalah core web vital ya. Kalau webnya itu gampang dibuka dalam tempo 2 detik, berarti skor core web vitalnya rata-rata bagus. Itu membuat search engine lebih gampang untuk menemukan, untuk mengindexing blog kita. Dan juga page experience-nya jadi bagus. Persoalannya gimana kalau ternyata blog kita itu lelet dibuka, lebih dari 2 detik. Maka page experience-nya biasanya jelek. Kenapa? Karena ternyata penelitian membuktikan bahwa kesabaran para netizen sekarang hanya sampai 2 detik. Sedih ya. Gimana sih cara meningkatkan kecepatan web? Untuk tiap orang, saya selalu menyarankan kalau bisa buka Page Speed Insights.
itu dilihat di situ, masukin URL dari masing-masing artikel blog Anda, nanti dilihat itu performanya gimana. Kalau performanya jelek itu nanti dikasih tahu kok caranya untuk memperbaiki ya. Misalnya pluginnya dicopot gitu, atau image-nya dikecilin, atau script JavaScript-nya disingkirin dulu, alias AdSense-nya dihentikan dulu gitu. Ya kayak gitu. Oke. Soal itu tolong ditanyakan sama pembicara berikutnya pada minggu depan. Itu masalah technical SEO itu. Yes. Ini lebih ke ranah Core Web Vital, lebih ke technical SEO sih sebetulnya. Iya. Oke, dari Mas Alif. Mas Alif mau unmute kah? Boleh, Mbak. Oke. Halo Oke. Mas Alif. Halo. Jadi ini Mbak Vicky, saya ada website cuma artikel lama. Nah, artikel lama keyword itu sekarang itu turunnya lumayan. Padahal itu salah satu penyumbang user terbesar gitu ke website. iya. Nah, itu sekarang mungkin bisa di page 2 sampai page 3. Nah, itu gimana tindakannya biar bisa balik lagi gitu. Oke, kalau sudah sampai di page 2 atau page 3, berarti ini kira-kira masalahnya adalah ada orang lain yang lebih baik dari kita untuk bisa menyajikan informasi yang dibutuhkan users atas query tersebut. Gitu ya. Misalnya nih artikel saya tentang cara memperbaiki mainan Lego gitu. Ternyata artikel saya itu cuma berhenti di page 2. Saya harus tahu nih, emang page 1 yang menggunakan query cara memperbaiki mainan Lego itu isi sectionnya apa aja sih? Ya saya tiru nanti saya lihat, oh ternyata isi sectionnya mereka begini. Artinya kelebihan mereka itu di situ, kelebihannya kompetitor di situ. Kalau kita udah tahu kelebihannya kompetitor, kita perbaiki artikel kita dengan mengisi kembali dengan section-section yang kira-kira dibutuhkan oleh users atas query tersebut. Karena itulah kelebihannya kompetitor. Mereka bisa membuat sections yang lebih bermanfaat, lebih banyak sections yang lebih bermanfaat daripada kita. Gitu cara ngobatinnya ya, Mas Alif. Oke, itu kalau dari segi kontennya ya, Mbak. Kalau dari segi di luar konten ada nggak kira? Perlu nggak? Bisa juga masalahnya di Core Web Vital. Mungkin ya kompetitor itu page experience-nya lebih bagus. Contohnya blognya lebih ringan, lebih gampang dibuka, sedangkan blog kita lebih berat. Kita nggak tahu masalahnya di mana. Cuman gini ya Mas ya, dari yang selama ini saya alamin ya, seberat-beratnya kita memperbaiki Core Web Vital, tapi kalau isi konten kita tidak terlalu bermanfaat dibandingkan kompetitor, maka meskipun Core Web Vital kita itu lebih bagus, tetap aja kompetitor yang menang. Karena konten mereka lebih gampang dicerna oleh users dan lebih gampang dikonsumsi oleh user daripada konten kita. Itu yang membuat ranking mereka lebih bagus daripada ranking kita. Jadi mending perbaikin kontennya dulu, baru perbaikin kontennya. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Oke, thank you Mas Alif. Wah, udah 8:30 dan kebetulan tadi pertanyaan terakhir nih Mbak yang ada di kolom chat. Oh iya. Oke. Wah, ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, paling Mbak Vicky mungkin ada saran ke depannya buat teman-teman blogger juga yang perlu di-highlight lagi nih dari sesi malam ini. Kalau saran dari saya ya, kita pertanyain lagi tujuan ngeblog kita itu apa. Kalau kita sudah tahu tujuan ngeblog kita itu apa, kita pikirkan gimana caranya supaya tujuan tersebut bisa tercapai secara terus-menerus. Kita usahain supaya kita selalu mendapatkan penonton dari search engine dan kita membuat penonton yang sudah kadung datang dari search engine itu selalu betah di blog kita. Dan kalau mereka sudah betah di blog kita, kita usahakan supaya kalaupun mereka berhenti browsing di blog kita, mereka tetap bisa mengingat kita untuk datang kembali. Cara mengingatnya gampang, bisa dengan suruh mereka untuk follow kita di sosmed, supaya kalau kita upload berita baru dari blog kita, mereka bisa langsung tahu. Bisa juga dengan cara kita bersilaturahmi langsung dengan para pengunjung. Itu sebabnya kenapa customer relationship management dalam masalah ngeblog itu juga sebetulnya penting. Gitu ya.
Oke, wah menarik banget nih sesi malam hari ini. Nggak kerasa udah 1,5 jam nih Mbak Vicky berbagi. Oke, tadi aku ada drop di meeting chat link dari Telegram Digital Talkline. Digital Talkline tuh apa sih? Aku izin promo sebentar ya Mbak ya. Oke, jadi Digital Talkline ini komunitas yang kita bangun. Kita memang bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya. Kita bahasnya apa sih di sini? Rata-rata memang kebanyakan tentang SEO dan juga upcoming nanti ada CRM juga. Jadi yang mau bergabung silahkan join langsung. Kita ada beberapa jadwal ke depan akan ada free webinar, baik dari pembicara lokal ataupun yang dari luar. Jadi kebetulan tadi yang udah di-spill sama Mbak Vicky nih, next-nya kita di tanggal 21 ada pembicara dari luar namanya Barry Adams. Kalau yang mau tanya-tanya soal technical boleh banget, nanti aku akan share link-nya atau link pendaftarannya di Digital Talkline. Jadi daftar dari sekarang ya, bukan daftar, join dari sekarang. Gitu. Oke, dari aku segitu aja. Kepada yang pemilik acara mungkin Mas Erwin ada yang mau disampaikan? Sudah, itu aja. Oh, thank you banget ya Mbak Vicky dan teman-teman yang udah datang ke sini. Oh iya Mbak Vicky, thank you banget nih udah datang banget di sini, apa repot-repot. Thank you loh Mbak, udah datang banget ya. Oke, Mas Erwin boleh